Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwani wa akhawati a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Pertama sekali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad, tanggal 24 Maret, kita bisa bertemu kembali bersama alumni Baitul Arabiyah, kemudian teman-teman di pesantren Ramadan Baitul Arabiyah. Ini adalah pertemuan yang kedua praktek baca kitab di bulan Ramadan tahun ini. Kemudian salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa semoga pagi hari ini, teman-teman sekalian, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Burika ummati fi bukuriha, umatku diberkahi di pagi harinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjut praktek membaca kitab Maqalat Ramadaniyah li Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Kita akan lanjut membaca kitab ini, Maqalat, perkataan-perkataan Ramadaniyah seputar bulan Ramadan, karya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala. Baik, kali ini kita akan membahas materi atau judul Ahammiyatu Dzikrillahi. Pentingnya berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman sekalian, siapa yang ingin praktek coba diangkat tangannya. Kita akan gilir teman-teman sekalian yang mau praktek. Baik. Ukhti Najihah terlebih dahulu. Boleh dibuka mic-nya, silahkan. Dari judul. Silakan Ukhti Najihah. Ahamiyatu dzikrillah. Inna dzikrallahi jalla wa ala huwa azkal a'mali wa khairuha wa afdaluha indallahi tabaraka wa ta'ala. Wa fi al-musnad lil Imam Ahmad wa Jami' at-Tirmidzi wa Sunan Ibnu Majah wa Mustadrik al-Hakim wa ghairuha min hadits Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbi'ukum bi khairin a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqidh dhahab wal Warid. Wa khairul lakum min antalqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dzikrullahi ta'ala fahadzal hadithul azim afada afdaliyatadz dzikr wa annahu ya'dilu itqar riqab wa nafaqatal amwal wal hamla alal khayl fi sabilillah azza wa jalla wa ya'dilu darba bis-sayf fi sabilillah ta'ala. Baik. Cukup. Nah, bagus, Masya Allah. Tabarakallah. Najihah.
Nah, min aina anti ya ukhti Najihah? Min aina anti? Min Makassar, Ustaz. Min Makassar. Kam umruki? هل أنت متخرجة في المعهد أو في الجامعة؟ عمري 21 أستاذ وأنا أدرس الآن في أي معهد؟ في معهد البر بجامعة محمدية مكسر. إن شاء الله تبارك الله. نعم، قراءة ممتازة، جميل. نعم، أهمية ذكر الله. إن ذكر الله جل وعلا, sesungguhnya mengingat Allah Azza wa Jalla. Kita langsung terjemahkan teman-teman. Huwa adalah azkal a'mali. Azkal a'mali, amalan yang paling bersih, yang paling suci. Wa khair. Nah, sini teman-teman sekalian kita melihat ada huruf ataf ya. Ada huruf waw. Kita harus lihat ke belakang. Ini kembalinya kemana? Khair ini. Kita ulang lagi. Inna dzikrallahi jalla wa ala huwa azkal a'mal wa khair al-a'mal. Berarti khair dengan azka ini hukumnya sama. Azka hukumnya adalah marfu'. Ya, marfu' karena dia adalah khabar dari inna. Berarti kita baca setelah waw juga marfu'. Nah, azkal a'mali di sini marfu' tapi tidak terlihat tanda rofa'nya. Kenapa teman-teman? Azka ini disebut isim apa? Ada yang tahu disebut dengan isim apa berakhiran alif? Isim maksur. Isim maksur, ya bagus. Isim maksur. Nah, jadi isim maksur, dhammahnya, fathahnya, kasrahnya tidak terlihat. Jadi sebenarnya di sini ada dhammah, tapi disembunyikan. Namanya muqaddar. Jadi tandanya dhammah muqaddar, dhammah yang disembunyikan. Kenapa? Karena lit ta'adzur, karena tidak bisa dibaca. Ta'adzur itu artinya udzur, adamul imkaniyah, tidak bisa dibaca. Karena tidak bisa dibaca dengan harakat. Alif tidak bisa dibaca dengan harakat. Baik, kita lanjut. Wa khairuha wa sama ya. Wa afdaluha indallahi tabaraka wa ta'ala. Nah, inda kita baca fathah karena ini kenapa hukumnya mansub teman-teman? Apa disebut inda? Dzaraf. Dzarf. Salah satu mufrad. Nah, dzarful zaman wal makan. Dzarful makan. Makan Ustaz. Apakah inda selalu dzaraf makan? Atau terkadang dzaraf zaman juga? Bisa juga dzaraf zaman. Nah, misalnya astayqidhu indal fajri. Astayqidhu indal adhan. Astayqidhu indal matar. Misal inda nuzulil matar. Itu menunjukkan waktu. Baik. Lanjut. Nah, jadi artinya sesungguhnya zikir atau mengingat Allah adalah amalan yang tersuci, terbaik, terutama di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang banyak berkahnya, tabaraka banyak berkahnya, ta'ala yang maha tinggi. Fafil musnadi lil imami Ahmada, karena kita lagi latihan, sebaiknya dibaca semua harakatnya ya. Tinajihah. Fafil musnadi lil imami Ahmada wa jami'it tirmidhi wa sunani ibni majahin wa mustadrak. Nah, di sini tadi keliru ya, bukan mustadrik tapi mustadrak. Wa mustadraki al-hakimi wa ghairiha. Nah, di sini huruf waw kembali ke sebelum-sebelumnya semuanya majrur ya. Kita lihat di sini musnadi majrur, jami' majrur, sunan majrur, mustadraki majrur, wa ghairiha majrur. Jadi Imam Ahmad kitabnya disebut dengan kitab hadisnya Musnad Imam Ahmad. At-Tirmidzi namanya Jami' At-Tirmidzi. Ibnu Majah Sunan.
Kemudian Imam Hakim namanya Mustadrak. Dan selain yang keempat ini juga diriwayatkan hadis ini. Selain di Musnad Imam Ahmad, Jami' Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, wa ghairiha. Jadi jelas ya, kembalinya ghairi itu ke Musnadi, Jami'i, Sunani, Mustadraki, semuanya majrur, jadi dibaca ghairi. Baik. Lanjut. Min hadithi Abi Ad-Dardai. Min hadithi Abi Ad-Dardai radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulu fa'il, Allahi mudhafun ilaih. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian? Ala ini apakah tidak? Apakah tidak? Tapi ini sudah menjadi kesatuan ya, sering digabungkan. Ala itu menjadi harf atau adat tahdid ya, namanya tahdid, yaitu untuk memotivasi seseorang ya. Maukah kalian aku beritahukan? Maukah di sini tapi bukan untuk bertanya sebenarnya, akan tetapi untuk memotivasi seseorang untuk tahu. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku beritahukan? Nabba'a yunabbi'u, akhbara yukhbiru. Nah, bi khairi a'malikum, amalan kalian yang terbaik, wa azkaha 'inda malikikum, dan paling bersih atau suci 'inda malikikum, di sisi pemilik kalian atau raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'iha fi darajatikum, dan yang paling bisa mengangkat derajat kalian, wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal wariq, dan lebih baik untuk kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Warik itu artinya perak ya, fiddah. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik, amalan ini yang akan diberitahukan Rasulullah, lebih baik bagi kalian daripada an talqaw, kalian menemui. An talqaw, kalian menemui aduwakum, musuh kalian, fatadribu a'naqahum, mereka membunuh kalian. Maksudnya berusaha membunuh kalian. Tadribu, darbul unuq atau darbul a'naq, memukul tengkuk atau leher, itu maksudnya adalah membunuh. Jadi mereka membunuh kalian, wa yadribu a'naqahum, kalian fatadribu a'naqahum, kalian membunuh mereka, wa yadribu a'naqahum, dan mereka juga membunuh kalian, berusaha membunuh kalian, memerangi kalian. Ada amalan yang akan diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama disebutkan amalan terbaik, ya. Jadi disebutkan oleh Rasulullah yang pertama adalah amalan terbaik. Kemudian yang kedua amalan terbersih, tersuci. Yang paling mengangkat derajat, lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada berjihad, itu maksudnya. Nah, lebih baik daripada berjihad. Lalu Rasulullah menyebutkan, ya, sahabat mengatakan, qalu bala, tentu ya Rasulullah, qala dzikrullahi ta'ala. Amalan itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sini kita bahas beberapa i'rab teman-teman sekalian. Nah, di sini wa khairun lakum, coba teman-teman perhatikan, min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Di sini ada huruf jar, ya, min an talqaw. Tapi setelahnya kita tidak dapatkan isim majrur yang ditandai dengan jar, dengan tanda jar, yaitu kasrah ataupun fathah ataupun ya. Namun kita mendapatkan di sini ada fiil, talqaw aduwakum. Khairul lakum min, ini huruf jar. Kemudian kita mendapati setelahnya ada fiil an talqaw aduwakum. Nah, ini disebut apa teman-teman? Ada yang tahu? An talqaw, an ditambah fiil mudhari, an awal ditambah dengan fiil mudhari,
Namanya apa? Masdarun Masdar muawwal. Masdar muawwal. masdar muawwal. Apa arti muawwal? Apa arti muawwal? Awwala yu'awwilu, ta'wil. Yang dipalingkan. Muawwal dipalingkan. Nah, jadi sebenarnya dia fiil, talqau itu laqiya yalqa, kemudian jamaknya yalqau, yalqauna, kemudian untuk kalian talqauna dimasuki an, nunnya dihapus menjadi antalqau, asalnya antalqauna. Ya. Fiil, kemudian dimasuki oleh huruf masdar, an ini adalah harfu nasbin wa masdar. An ini adalah harf nasab wa masdar. Huruf nasab dan huruf masdar. Nah, maka dipalingkan talqau ini menjadi makna masdar, yaitu liqa. Maknanya adalah liqa, bertemu. Talqau, antalqau maknanya adalah liqaun. Jadi wa khairun lakum min liqaikum aduwakum. Gitu ya. Kalau dengan masdar sharih, ini masdar sharihnya liqa. Masdar sharih. Masdar yang jelas. Ya, misalnya nama yanamu nauman, ya. Qara'a yaqra'u qira'atan. Laqiya yalqa liqa'an. Itu masdar sharih namanya. Jadi makna hadis ini wa khairun lakum min liqaikum aduwakum, dan lebih baik bagi kalian dari kalian menemui musuh kalian. Nah, kemudian fatadribu. Nah, di sini teman-teman sekalian, kita lihat kembali ada fiil tadribu. Nah, fiil apa ini? Mudhari atau madhi? Mudhari. Mudhari. Fiil mudhari untuk jamak itu kan harusnya ada huruf nun. Nah, kemana huruf nunnya? Kenapa dihapus? Kenapa Atau dihapus? ke huruf an. Apakah sebelumnya ada huruf nasab dan jazam? Sebelum tadribu? Sebelum tadribu? Ada. Mana? Nah, huruf al-qasas. Mana huruf nasabnya? An. Jauh ya. Jadi bukan sebelum tadribu, tapi diatafkan ya. Sebelum tadribu tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazam. Jadi tadribu ini hukumnya mansub. Kenapa? Karena ma'tuf. Karena diikat, dihubungkan dengan fiil talqau. Jadi hukumnya ikutan. Begitu juga ini. Wa yadribu, sama. Ada huruf nun tapi dihapus karena kembali ke sebelumnya. Nah, baik. Kita lanjutkan sedikit. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab ya, teman-teman sekalian. Fahadzal haditsul azim afada afdhaliyatadz dzikri. Afdhaliyata maf'ul bih ya. Jadi sempat ragu membaca. Afdhaliyata maf'ul bih. Afada fi'il fa'ilnya huwa. Kembali kepada hadis. Nah, fahadzal haditsu, za ini isim isyarah mubtada. Al haditsu jadi badal pengganti, makanya hukumnya marfu karena mubtada marfu, haditsunya mengikut ke mubtada. Nah, al-azimu sebagai apa? Naat dari Naat, sifat naat bagi hadis. Jadi al-haditsu mengikut ke hada, al-azimu mengikut ke al-haditsu. Jadi semuanya marfu. Fahadzal haditsul azimu afada fi'il madhi. Kemudian fa'ilnya
Huwa. Huwa yang kembali ke hada. Ya, hadal hadis. Baik. Kemudian afdaliyata sebagai maf'ul bih. Lalu mana khabar dari hada, teman-teman? Hada atau za ini mubtada. Khabarnya mana? Khabar jumlah. Khabar jumlah fi'liyah atau ismiyah? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Yaitu ini ya. Afada afdaliyat dzikr, ini fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih. Ini adalah khabar. Jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in, khabar dari za. Nah, za khabarnya afada afdaliyat dzikr. Baik, kita lanjut. Wa annahu ya'dilu. Ana tadi dengarnya ya'dulu, tapi kurang jelas tadi. Wa annahu ya'dilu, yang benar adalah ya'dilu. Dan dia, sesungguhnya dia, yaitu zikir, ya'dilu, menandingi, mengimbangi, itqa ar-riqabi, mengimbangi pahala memerdekakan budak-budak. Nah, riqab jamak dari raqabah. Raqabah itu sebenarnya artinya adalah leher, ya, leher atau ya, tengkuk, leher seseorang. Tapi sudah menjadi lambang untuk budak. Fatahriru raqabah. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an fatahriru raqabah. Memerdekakan leher. Nah, di sini juga ada majaz. Majaz mursal namanya. Majaz mursal, kemudian alaqahnya adalah juz'iyah. Majaz disebutkan sebagian, tapi maksudnya semuanya. Memerdekakan leher. Yang dimerdekakan bukan hanya leher saja, tapi semuanya. Semuanya dimerdekakan, badannya. Semuanya dimerdekakan. Kepalanya, tangannya, kakinya, badannya. Tapi disebutkan raqabah saja, itu namanya majaz. Ya, dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah disebut majaz. Di mana ketika digunakan suatu lafaz, tapi bukan pada makna yang sesungguhnya. Namun karena ada hubungan, boleh digunakan. Ya, karena ada hubungan maka boleh digunakan. Hubungannya tadi adalah juz'iyah, sebagian. Karena raqabah atau leher adalah sebagian dari tubuh seseorang. Jadi itqur riqab, memerdekakan leher, maksudnya memerdekakan budak. Wa nafaqata. Di sini wa nafaqata kita baca mansub karena ada huruf ataf, huruf waw yang menghubungkan dengan kata sebelumnya. Nah, wa nafaqatal amwali, menafkahkan atau menginfakkan harta, wal hamla, ini sama karena ada huruf ataf, jadi diatafkan ke kata sebelumnya. Dan barang bawaan, al-hamal alal khayl, di atas kuda, fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi ini ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan tidak semua pejuang atau tidak semua pasukan memiliki kendaraan. Jadi orang yang memiliki kendaraan kuda ataupun onta ataupun kendaraan apapun ya yang dibawa di jalan Allah, kemudian di atas punggung kuda itu atau unta itu atau kendaraannya dibawa perbekalan jihad. Tentu dia memiliki pahala yang besar dibandingkan orang yang hanya berjalan kaki, tidak bisa memikul barang bawaan, kebutuhan-kebutuhan untuk perang. Maka orang yang punya kuda, punya unta, itu lebih besar pahalanya. Dan ketika pembagian ghanimah, harta rampasan perang, juga bagian mereka lebih banyak daripada yang rajil, yang berjalan kaki. Jadi rakib yang mengendarai, lebih besar bagian ghanimahnya atau harta rampasan perang daripada orang yang rajil, yang berjalan kaki. Namun besarnya pahala itu bisa ditandingi dengan ibadah zikir tadi. Nah, atau diimbangi oleh ibadah zikrullah. Kemudian wa ya'dilu ad-darba bis-sayfi fi sabilillah, dan mengimbangi memukulkan pedang,
Maksudnya berperang. Fi sabilillahi ta'ala. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Pelajaran yang kita ambil di sini sangat jelas bahwasanya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Nah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang melakukan amalan terbaik, mengangkat derajatnya lebih baik daripada berinfak, lebih baik daripada berperang, lebih baik kemudian mengimbangi pahala, memerdekakan budak, menginfakkan harta, membawa barang bawaan untuk jihad di jalan Allah di atas kuda, kemudian lebih baik atau mengimbangi pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, nanti di sini disebutkan ya bahwasanya kaitannya apa dengan Ramadan ya. Kan kita sekarang sedang membahas pembahasan tentang ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka yang terbaik di antara yang terbaik yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah zikrullah. Nanti akan dibahas di sini orang yang terbaik salatnya, yang terbaik puasanya, yang terbaik hajinya, yang terbaik zakatnya, itu semuanya adalah yang diiringi dengan zikir. Jadi ibadah zakat siapa yang terbaik? Yang diiringi dengan zikir. Ibadah umroh siapa yang terbaik? Yang diiringi dengan zikir. Ibadah puasa siapa yang terbaik? Yang diisi dengan zikir. Nanti akan kita temukan nasnya insya Allah. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, ikhwan dan akhwat sekalian, terkait dengan harakat mungkin, bacaannya, i'rab kalimah, i'rab jumlah. Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembaca berikutnya. Siapa pembaca berikutnya? Boleh angkat tangan dari sekarang sambil menunggu yang lain jika ada yang ingin bertanya. Pembaca selanjutnya siapa? Kalau bisa yang ikhwan, kita gantian. Yang akhwat tadi sudah. Silakan. Dari sini sampai sini. Boleh disiapkan dulu. Nah, tafadhalu. Man yaqra? Baik. Ma'ana al-akh Ahmad. Anta Ahmad man? Ahmad Sandi? نعم أستاذ. Aywa, Ahmad Sandi, ahlan wa sahlan. Nah, tafadhal ya akhi Ahmad. بسم الله. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيره من الأعمال. ثم أورد حديث أبي الدرداء المقدم وجملة من الأحاديث الأخرى الدالة على المعنى نفسه. وقد روى الإمام ابن أبي الدنيا بإسناده حسن عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء إن رجلا أعتق 100 مسمة. قال:
inna mi'ata nismatin min mali rajulin kathirun wa afdalu min dhalika imanun malzumun bil laili wan nahari wa alla yazalu lisana ahadikum rutaban min dzikrillah. Baik. Syukran. Barakallahu fiik. Nah, ada beberapa kata ya yang kita koreksi. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah wa qad takatharat, bukan takathurat ya. Apa wazannya? Apa wazan? Tafa'ala. Tafa'ala. Bukan tafa'ula. Tafa'ala. Wa qad takatharat. Wa qad takatharatin nususu bitafdhilidz dzikri ala as-sadaqati bil mali wa ghairihi minal a'mali. Thumma awrada hadits Abi Darda'il mutaqad. Nah, itu maksudnya muqaddam tadi. Harusnya mutaqaddim. Apa wazannya mutaqaddim? Mutaqaddim. Wazannya apa, teman-teman? Mutafa'il. Mutafa'il. Mutaqaddim. Dari fi'il apa? Tafa'ala yaf'alu. Taqaddam. Nah, bukan qaddam. Tafa'ala. Tafa'ala, taqaddama, yataqaddamu taqadduman. Thumma awrada hadits Abi Darda'i al-mutaqad. Nah, bacanya apa? Mutaqaddima mi Mutaqaddima. Sebagai apa ini? Na'at. Na'at dari Na'at. ya, betul. Na'at dari Haditha. Na'at dari haditha. Nah, na'at ya. Sifat untuk hadis. Wa jumlatan, bagus bacanya tadi wa jumlatan. Karena ada huruf waw, kita lihat ke sini ke belakang. Berarti ma'tuf. Ma'tuf itu dihubungkan dengan haditha. Tsumma awrada haditha Abi Darda al-mutaqaddimah. Kemudian beliau Ibnu Rajab ya membawakan hadis Abu Darda yang tadi disebutkan di paragraf pertama tadi. Wa jumlatan, dan sejumlah hadis-hadis yang lain. Wa jumlatan minal ahaditsil ukhra. Haditsil ukhra ad-dalla, antum tadi salah membaca ad-dallatu, antum bacanya ad-dallatu. Wa jumlatan minal ahaditsil ukhra ad-dal, yang benar apa? Coba direvisi Akhi Ahmad. Ad-dallatu tadi. Ad-dal, yang benar apa? Ad-dallata. Kenapa ad-dallata? Kemana? Kembalinya kemana? Dari jumlah kan? Nggak mungkin na'at ke ma'rifah ke nakirah, nggak mungkin. Ini ma'rifah, ad-dallah ma'rifah. Jumlah nakirah. Harus kembalinya ke isim ma'rifah. Ahadith. Ahadith. Ya. Wa jumlatan minal ahaditsid al-ukhra ad-dal, berarti bacanya apa kalau ke ahadith? Ad-dallati. Ad-dallati, bagus. Jadi menjadi na'at, ya teman-teman sekalian, menjadi na'at sifat untuk ahadith. Dan beliau membawakan sejumlah hadis-hadis yang lain yang menunjukkan, jadi hadis-hadis yang menunjukkan alal makna nafs. Antum bacanya tadi apa? Anda kurang dengar. Nafsahu, nafsihi, nafsuhu. Nafsahu. Kenapa nafsahu? Teman-teman yang lain, benar nggak bacanya nafsahu? Ada pendapat lain nggak? Nah, Nafsihi. nafsihi sebagai apa, Ukhti Najhah? Nafsinya sebagai apa?
Sebagai apa? Mungkin sebagai na'at. Hmm? Al-ma'na nafsihi. Nafsihi, betul, bacanya betul, nafsihi. Sebagai apa? Taukid yungkin. Ada yang bilang badal, ada bilang taukid, ada bilang na'at. Tinggal ataf aja ya. Tahu kita Ustaz. Dari Ya, ahsantum jami'an. Yang benar bacanya nafsihi sebagai taukid ya. Nah, jadi teman-teman sepertinya harus banyak mengulang pelajaran tentang apa, di mana dipelajari? Taukid. Nah, apa nama judul besarnya? Taukid na'at itu apa judul besarnya? Babu Tawabi'. tawabi. Nah, dimatangkan lagi babut tawabi. Nah, babut tawabi. Di situ dibahas isim-isim atau kata-kata yang hukumnya mengikut. Kalau yang sudah tetap marfu, kayak misalnya fa'il, mubtada, khabar, itu mungkin mudah. Yang sudah tetap dengan mansubnya, misalnya maf'ul bih, ya itu kan selalu mansub. Kemudian isim inna, khabar kana, mungkin mudah ya. Tapi ini at-tawabi', teman-teman sekalian, hukumnya harus melihat, teman-teman harus cek dulu ke belakang. Ya. Harus melihat dulu apakah ini hukumnya mansub, marfu, majrur, untuk menetapkannya lihat ke belakang. Kemudian kenapa dia mengikut, apakah dia sebagai na'at atau atof atau taukid atau badal, itu juga harus diulang pelajarannya. Nah, di sini nafs itu adalah salah satu lafaz taukid. Apa saja lafaz-lafaz taukid itu? Ada nafsu, kemudian ainu, kemudian kullu, kemudian jami'u, kemudian ada juga ajma'u. Nah, ini adalah lafaz-lafaz taukid, tapi perlu teman-teman perhatikan juga, bukan berarti ketika teman-teman menemukan lafaz-lafaz ini pasti taukid, tidak juga. Harus ada lafaz muakkadnya. Harus ada lafaz yang ditegaskan, ditekankan. Nah, misalnya dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, di situ ada taukid nggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada taukid nggak di situ? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di sini ada lafaz kul, ada lafaz nafs. Apakah ini sebagai taukid? Enggak. Tidak. Kullu sebagai mubtada, nafsin sebagai mudhafun ilaih. Ya. Kenapa tidak menjadi taukid? Kan ini lafaz taukid. Tadi jawabannya karena tidak ada yang ditekankan. Mana muakkadnya? Tidak ada muakkadnya. Ya, tidak ada muakkad, tidak ada lafaz yang ditekan. Seperti misalnya kita katakan kullu tullab hadirun misalnya. Nah, di situ tidak ada lafaz taukid. Tapi kalau kita ganti at-tullabu kulluhum hadirun, nah, situ kullunya sebagai lafaz taukid karena ada yang ditekankan. Baik. Jadi baca yang benar, nafsihi mengikut kemana nafsinya? Nafsi mengikut ke Al-ma'na. makna. Nah, al-ma'na ini majrur, majrur. Tapi kenapa tidak dibaca kasrah? Makna, kenapa tidak dibaca ma'ni? Istiqal. Bukan. Muqaddarah. Ya, kasrahnya muqaddarah pada huruf apa? Alif. 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 Huruf alif. Kalau pada huruf alif, tiqal, berat, atau ta'adzur, tidak bisa. Ta'adzur. Nah, bukan karena berat, tapi karena tidak bisa. Alif tidak bisa dan tidak pernah menerima harakat. Dia selalu dibaca sukun. Nah, baik. Jadi, al-ma'na di sini majrur. Coba kita lengkapkan. Al-ma'na isim majrur. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah al-kasratul muqaddaratu.
kasrah yang muqaddarah alal alif, pada huruf alif. Kenapa disembunyikan? Lit ta'adzur. Itu boleh pakai istilah lit ta'adzur saja, atau boleh juga lebih panjang, mana'a min zuhurihat ta'adzuru, yang menghalangi untuk menjelaskan kasrohnya adalah ta'adzur. Tadi apa arti ta'adzur? Apa tadi ta'adzur? Dari kata apa tadi? Uzur. Uzur itu apa? Kalau misalnya orang tua Uzur. sudah uzur nggak puasa lagi, berarti dia udah uzur puasa nih, nggak bisa puasa. Berarti kalau ta'adzur nggak bisa. Artinya ta'adzur itu tidak bisa. Adamul imkan. Kalau mau dibahasa Arabkan gini, ta'adzaratil alif min qabulil harakah, gitu ya. Yaitu huruf alif dia uzur, tidak bisa menerima harakat apapun, baik kasrah, dhammah maupun fathah. Waqad rawal imamu Ibnu Abid Dunya bi isnadihi. Di sini mungkin ada kesalahan. Mungkin bi isnadihil hasan atau bi isnadin hasanin. Ya, di sini sepertinya ada kesalahan percetakan atau penulisan. Seharusnya antara al-hasannya ditambahkan alif lam supaya dia menjadi na'at, ya, atau haknya dihapus supaya tidak menjadi ma'rifah nih isnadnya. Bi isnadin hasanin, ya. Karena ini na'at man'ut harus sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah. Antara kita ma'rifahkan keduanya, berarti al-hasan ditambahkan alif lam, atau kita nakirahkan keduanya, berarti haknya yang menjadi mudhafun ilaih kita hapus. Bi isnadin hasanin atau bi isnadihil hasani. Ya. Sepertinya ada kesalahan. Anil A'mashi an Salim ibn Abil Ja'ad qol qila li Abi Darda, dikatakan kepada Abu Darda, inna rajulan a'taqa mi'ata nasamah. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang memerdekakan 100 orang. Tentunya budak, ya. Maksudnya nasamah di sini orang budak. Dia berkata, inna mi'ata nasamatin min mali rajulin katsirun. Sesungguhnya 100, ya, 100 budak dari harta seseorang laki-laki itu banyak. Wa afdalu min dzalika imanun malzumun bil laili wan nahar. Yang lebih baik daripada itu adalah keimanan yang melekat, yang melazimi seseorang, yang membersamai, menyertai seseorang di malam dan siang hari. Itu lebih baik daripada bersedekah atau mengeluarkan harta untuk memerdekakan 100 budak. Keimanan yang senantiasa melekat di dalam diri seseorang siang malam itu lebih baik. Wa alla yazala. Di sini tadi antum, Akhi Ahmad, di akhir banyak kesalahan bacaan, mungkin kurang dipersiapkan. Wa alla yazala. Karena di situ ada huruf nasab an. Di sini an. Wa an la yazala. Lisa, antum bacanya tadi lisana. Harusnya lisanu. Sebagai apa lisanu? Isim yazal. Yazal ini dibahas di pembahasan apa ini? Saudaranya siapa? Kana. Saudaranya kana. Kana itu punya isim, punya khobar. Isimnya marfu', khobarnya mansub. Ya, jadi lisanu ini isim yazal. Hukumnya marfu'. Nah, seperti isim kana marfu'. Wa alla yazala lisanu ahadikum, bukan rutoban ya. Kalau rutoban itu, apa itu rutob? Kalau rutob, nama kurma. Kurma. Ya, ini adalah sifat musyabbahah rotban, seperti adlan, orang yang adil, adlun. Rotbun, sesuatu yang basah. Jadi wa alla yazala lisanu ahadikum rotban. Rotban min dzikrillah.
senantiasa basah dari atau karena mengingat Allah, karena berzikir kepada Allah. Baik. Mana khabar dari yazal? Yazal adalah saudara kana, punya isim, punya khabar. Isimnya marfu, khabarnya mansub. Isimnya sudah ketemu, lisanu. Khabarnya mana? Rotban. Rotban. Mansub ya. Wa alamatu nasbihil fathah. Baik. Ada pertanyaan, ikhwan dan akhwat? Terutama bacaan ya. An-nusus ini jamak dari apa, teman-teman? An-nusus. Nas. An-nas. Tafdil, tafdil itu bentuknya apa, teman-teman? Tafdilun. Sighahnya apa? Sighatul kalimah. Kalau ditanya sighatul kalimah berarti bentuk katanya apa? Jawabannya fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan. Apa itu tafdil? Masdar, Ustaz. Masdar. Masdar dari fi'il apa? Faddala. Faddala. Faddala Yufaddilu. yufaddilu. Nah, faddala yufaddilu. Bagus. Faddala yufaddilu itu fi'ilnya sulasi mazid atau sulasi mujarrad. Sulasi mazid. Mazid. Sulasi mazid. Nah, sudah ditambahkan huruf. Berapa huruf? 4. Ya, penambahannya berapa huruf? 1. Namanya 1. Satu, Ustaz. Disebut dengan sulasi mazid Diharfkan. bihaq. Mana huruf tambahannya? Mana huruf tambahannya? Do. Dot. Ya, huruf dot didabelkan. Ya, namanya tad'if. Tad'if. Tad'if itu artinya penggandaan. Tad'if. Apa yang digandakan? Lamul fi'il atau ainul fi'il atau fa'ul fi'il? Lam. Ain. Fa'ala. Yang digandakan huruf tengah atau awal atau Ain. ainul fi'il? Ain. Fa'ala. Tad'if ainul fi'il. Menggandakan huruf ain. Kalau dalam contoh ini tentu huruf dot. Tapi kita mengacu ke polanya. Fa'ala. Menggandakan ainul fi'il. Asalnya apa? Sebelum digandakan ainul fi'ilnya, sebelum ditambahkan satu huruf. Atau sulasi mujarradnya apa? Faddala. Fadala atau fadula? Fadula. Fadula. Ya, kita perlu merujuk ke mu'jam untuk menentukan harakat ainul fi'il. Tapi karena sudah sering Anda mendengar, sudah tidak perlu merujuk ke mu'jam, fadula. Fadula seperti kathura, saghura, kabura, ya. Banyak. Dengan wazan apa berarti wazannya? Fadula. Fa'ula. Nah, itu materi sorof seperti itu, teman-teman, cara membedahnya. Takatsara akan juga bisa kita lakukan. Takatsara. Takatsara. Sebelumnya kita tanyakan dulu sighahnya, sighatul kalimah. Takatsara apa sighatnya? Tafa'ala. Bukan. Kalau tafa'ala itu Fi'il madhi. bagus. Bedakan antara sighah dengan wazan. Kalau wazan yang ditanya tafa'ala. Kalau sighah fi'il madhi. Nah, fi'il madhi. Wazannya apa? Baru teman-teman jawab tafa'ala. Nah, sekarang jenisnya apa? Jenis fi'ilnya sulasi mujarrad atau sulasi mazid?
Mazid biharfain. Mazid biharfain. Harfain. Ada 2 huruf tambahan. Mazid biharfain. Yang mana huruf tambahannya? Yang 2 huruf itu. Ta wa alif. Alif. Nah, berarti ta ya dengan alif. Berarti sulasi mujarradnya apa? Kasura. Kasura. Nah, bukan kasara atau kathira, kasura. Dari mana kita tahu? Dari mu'jam atau mendengar orang Arab. Ya, karena kita sudah terbiasa mendengar, maka tidak perlu melihat ke mu'jam. Kasura. Baik. Nah, ada pertanyaan teman-teman? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan sedikit lagi, dan seperti biasa di bacaan yang ketiga itu yang membaca adalah pemateri Anda sendiri insyaallah taala. Nah, fabayyana radhiyallahu anhu fadla itqir riqabi, maka atau lalu Abu Darda menjelaskan fadla, keutamaan itqir riqab, memerdekakan budak. Wa annahu ma'a 'idhami fadlihi, bahwasanya bersamaan dengan besarnya idham, ma'a 'idhami fadlihi, besarnya keutamaan memerdekakan budak, ya, memerdekakan budak itu keutamaannya luar biasa, ya. Walaupun itu sangat luar biasa, la ya'dilu mulazamat dzikri, tidak mengimbangi mulazamat dzikri wal mudawamata alaihi, tidak mengimbangi zikir yang senantiasa dibaca, continue, dan konsisten, mudawamah, konsisten. Wa warada bayanu tafdhili dzikri ala ghairihi minal a'mali, dan telah datang penjelasan, warada itu datang, penjelasan tentang tafdhil, membandingkan, ya, membandingkan, mengutamakan zikir atas amalan-amalan yang lain, an ghairi wahidin minas sahabah. Penjelasan itu datang dari bukan hanya satu sahabat, lebih dari satu orang sahabat, banyak maksudnya. Jadi telah datang penjelasan tentang keutamaan zikir daripada amalan-amalan yang lain yang dibawakan oleh lebih dari satu orang sahabat dan tabi'in. Minas sahabati wat tabi'in ka Abdullah bin Mas'ud, seperti dari Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Amr bin al-As, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin al-As. Awrada ba'da, teman-teman sekalian harus melihat ke ujung, ya, ke sini. Sini failnya. Awrada ba'da hadhil aqawili al-Imamu Ibnu Rajab. Teman-teman harus melihat selangkah ke depan. Jadi kalau teman-teman tidak lihat ke depan, teman-teman akan baca awrada ba'du, karena menganggap itu jadi failnya. Ini failnya diakhirkan, maf'ul bihnya diawalkan, muqaddam, maf'ul bihnya muqaddam, ba'da. Awrada ba'da hadhihi al-aqawil al-Imam Ibnu Rajab, dibawakan oleh Ibnu Rajab sebagian perkataan-perkataan ini, perkataan sahabat dan tabi'in. Fi kitabihi, dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada yang tahu ini kitab apa? Kitabnya Al-Imam Ibnu Rajab. Syarah kitab apa? Arba'in Nawawi. Syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang sudah beliau sempurnakan menjadi 50 hadis. Al-Arba'in An-Nawawiyah aslinya itu berapa hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi? 42. Kemudian ditambah 8 hadis lagi oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Kemudian beliau syarah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan beliau sebutkan di antara perkataan mereka adalah perkataan Sahal ibn Mu'adz.
an Sahal ibn Mu'adz bin Anas al-Juhani. Ya, riwayat Sahal ibn Mu'adz ibn Anas al-Juhani dari ayahnya, dari ayahnya Sahal. An Rasulillah. Kemudian diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis. Anna rajulan, bahwasanya seorang lelaki, sa'alahu, bertanya kepadanya, kepada Rasulullah. Faqala, orang itu mengatakan atau bertanya, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah? Orang-orang mujahid yang seperti apa yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Di sini salah ya, bukan Rasulu, tapi Rasula. Kenapa Rasula yang benar? Ada yang tahu? Munada. Munada. Munada mudhaf itu harus mansub. Ini kan mudhaf ya. Rasul dimudhafkan ke Allah. Ya talibal ilmi, bukan ya talibul ilmi. Ya talibal ilmi. Harus mansub. Di sini salah dalam penulisan. Dan Syekh Abdul Razak pasti tahu masalah ini. Cuman dalam penulisan, karena yang menulis tentunya bukan beliau. Beliau punya nusakh, punya ya, tim penulis. Qal aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Itulah mujahid yang terbaik. Qala fa ayyus shaimina a'zamu ajran? Lalu orang itu bertanya lagi. Orang puasa yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Rasulullah menjawab yang paling banyak berzikir kepada Allah. Tsumma dzakara lahu as-salata waz-zakata wal-hajja was-shadaqata. Kemudian laki-laki itu bertanya, salat yang paling afdal, orang salat yang paling afdal, orang zakat yang paling afdal, orang haji yang paling afdal, sedekah yang paling afdal. Dia bertanya, bagaimana orang yang paling afdal salatnya, zakatnya, hajinya, sedekahnya? Kullu dzalika Rasulullah yaqul sallallahu alaihi wasallam yaqul, semua itu dijawab oleh Rasulullah aktsaruhum lillahi dzikran, dengan jawaban yang sama, yaitu orang yang paling banyak berzikir. Di sini ya syahidnya, kenapa dibahas di pembahasan puasa, zikir kepada Allah, hadisnya jelas. Orang puasa seperti apa yang paling utama? Di sini disebutkan aktsaruhum dzikran lillah. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Baik. Baik, teman-teman sekalian. Nah, itu di antara yang dibawakan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan nanti teman-teman sekalian bisa lanjutkan perkataan Abu Bakar kepada Umar, "Dhahabaz zakiru khair qala Rasulullah ajal." Nah, di sini kita ingin menutup dengan beberapa pertanyaan dan pembahasan. Di sini ayyul mujahidina a'zamu ajran? Aktsaruhum lillahi dzikran. Ajran dzikran. Ajran dzikran. Apa yang Arab dari ajran dzikran di sini? Kita tutup dengan ini, teman. Ada yang tahu? Tamyiz. Mumtaz. Tamyiz ya. Tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang samar. Ya, sesuatu yang samar. Ini tamyiznya, teman-teman kalau udah pernah belajar, apalagi alumni yang sudah selesai kitab Mutammimah al-Ajurrumiyah, di situ dibahas ada dua jenis tamyiz. Ada tamyiz mubham, ada tamyiz nisbah. Ini termasuk tamyiz mubham atau tamyiz nisbah. Ini untuk memancing atau teman-teman sekalian untuk merajaah kembali pelajarannya. Nanti coba dilihat tamyiz mubham dengan tamyiz nisbah ya. Ini tamyiz apa? Kira-kira kalau mubham itu, teman-teman sekalian, itu menjelaskan takaran, ya, menjelaskan ukuran, menjelaskan bilangan. Jadi ada sesuatu yang mubham nih, yang samar-samar dari bilangan. Misalnya saya membeli 20. Apa yang 20? 20 buku. Jadi buku itu jadi tamyiz mubham namanya.
Atau misalnya saya membeli 1 liter. Apa yang 1 liter? Air. Tamyiz nisbah lah. Nah, ini tamyiz nisbah ya. Karena bukan menjelaskan bilangan atau ukuran. Nah, baik. Nanti boleh teman-teman ulang lagi pelajaran tentang tamyiz nisbah. Nah, di mana di sini teman-teman sekalian belum jelas ya sampai disebutkan tamyiz. Coba ayul mujahidina a'zam, ya nggak jelas. Mujahid mana yang paling besar? Apanya? Apakah pahalanya atau ghanimahnya atau bagiannya atau apa? Aktsaruhum lillah, yang paling banyak kepada Allah. Apa? Aktsaruhum lillahi ibadatan atau sauman atau salatan, qiraatan lil Quran atau apa? Nah, sampai disebutkan tamyiznya, dzikron, baru sudah jelas bagi kita sebagai pembaca atau pendengar bahwasanya yang dimaksud adalah zikir kepada Allah. Nah, barakallahu fikum teman-teman sekalian, sampai bertemu kembali insyaallah taala di kajian praktek baca kitab pekan depan. Jazakumullahu khairan. Wa nakhtimu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayatullah. Narakum ala khairin insyaallah fil liqa'il qadim.